Oke, perkenalkan nama saya Ang. Nama panjangnya Ang. Udah bercanda. Nah, Aiki mau nanya nih tentang perjalanan riset Aang, tapi yang semester lalu aja, kan semester yang sekarang belum mulai. Ya. Oke, untuk riset yang kemarin tuh saya risetnya content creator. Jadi saya tuh bikin video yang dimana video itu tentang hidup sukses dengan 5 jari. Itu saya mendapatkan sumber datanya. Itu tuh dari buku Hidup Sukses dengan 5 Jari yang dibuat oleh Dr. Randes Agun Gunanjar Sudarsa BCIP MSI. Bapak Agun Gunanjar Sudarsa teh siapa itu? Siapa? Nah, beliau tuh itu tuh ada gurunya ayah saya. Dan tidak seperti pemerintah yang lain. Emang gimana? Nah, kan Abah Jenderal ini DPR RI ya. Ya. Tapi kalau biasanya kan pemerintah tuh kan ditutup gitu ya di gerbang gitu tinggi, gerbang Rumahnya tinggi ya. Tapi kalau Abah Jenderal ini melainkan mengundang warga untuk masuk. Oh. Di sana tuh disediakan masjid, musola untuk apa? Itu sengaja untuk warga. Nih, 5 jari tuh gini. Jari jempol artinya prestasi. Jadi, kita itu harus mengumpulkan prestasi yang banyak. Contohnya, Pak Denny itu sebenarnya tidak marah. Marah sih enggak. Cuma obrolan yang menyakitkan hati tuh. Wah, betul sekali. Betul sekali. Itu tuh lebih panas daripada omongan tetangga sih. Mimpi saya itu saya ingin menjadi tokoh intelektual seperti Mas Abrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Saudara-saudara semua, kita kembali lagi bersama Sekolah Motekar. Kali ini kita akan ngobrol lagi bersama salah satu siswa reguler Sekolah Motekar. Namanya Aang. Oke, halo Aang. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Kenapa sehat juga meni ragu-ragu jawabnya? Ya. Oke, boleh Aang. Boleh perkenalan dulu. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Ang. Nama panjangnya Ang. Udah bercanda. Nama panjangnya Sayyid Robi Zauk. Umur saya 10 tahun. Kalau sekolah formal itu tuh kelas 4 SD. Saya lahir di Ciamis, Jawa Barat. Tanggal 2 November 2015. Bentar lagi ulang tahun itu. Iya dong. Masih November. lama? Oh, November. Ya. Masih lama ya, masih lama. Masih lama. Kemarin ulang tahun terakhir dapat hadiah atau enggak? Dapat Apa hadiahnya? sepeda. Sepeda. Waduh, Ya. Dari siapa? Dari ayah. ayah tercinta. Ayah tercinta. Dari ibu dapat, dari ibu. Dari ibu dapat doa. Dapat doa. Oke, siap Siap. Ang. Oke, Ang. Sekarang Ang lagi udah mulai sekolah. Iya, udah mulai. Udah mulai sekolah lagi. Lagi sibuk apa berarti sekarang? Sekarang saya lagi sibuk yaitu mengerjakan riset yang semester selanjutnya dan saya juga sedang mengejar mimpi. Oke, mengerjakan riset dan mengejar mimpi. Mimpi. Luar biasa sekali anak sekecil ini. Berkait dengan mimpi. Oke, Ang, kan sekarang masuk semester baru berarti ya? Ya. Nah, Aiki mau nanya nih tentang perjalanan riset Aang, tapi yang semester lalu aja, kan semester yang sekarang belum mulai. Ya. Baru tahap perencanaan ya. Ya. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrolnya sekarang tahap di semester yang lalu, oke? Ya. Boleh tahu nih Ang, boleh diceritakan. Ang ini kemarin risetnya tentang apa? Oke, silahkan. Oke, untuk riset yang kemarin tuh saya risetnya content creator. Awal sih kenapa sebenarnya sih ada 3 itu tuh ada yaitu pertama silat, kedua content creator, ketiga fotografer. Dan Ada banyak ya? ya ada banyak. Akhirnya yang mana? Akhirnya saat itu tungguan lagi ternyata yang sama saya itu lebih nyambung yang content creator. Dan target saya tuh supaya obrolan saya semakin meluas. Dan apa kayak ya obrolan saya biasa kan saya suka ngobrol ya obrolan saya semakin meluas dan melanjutkan dulu kan saya pernah YouTubean sebenarnya YouTube tapi YouTubean tuh maksudnya gimana? YouTube jadi aku punya akun YouTube sendiri YouTube, ya. Oh, ya tapi kata jadi bukan cuma scroll ya, YouTube bukan. Tapi saya konten YouTube. Tapi kata
sebuah konten kreator namanya Cep Bilal. Katanya lebih bagus ke TikTok. Bilal Ya, yang Bilal Indra. Apa siapa? Nama channelnya apa tahu? Cep Bilal. Oh, Cep Bilal ya. Ya, tahu, tapi tahu. katanya tuh lebih baik Aang ke TikTok dulu, mending latihan dulu. Ya udah, saya ke TikTok dulu. Nah, barulah saya melanjutkan TikTok di yang konten kreator tersebut. Makanya saya memilih itu tuh kayak gitu. Oke, jadi atas rekomendasi dari seorang konten kreator terkenal, Ya. Cep Bilal Indra, Gema 27 ya kalau nggak salah dulu mah Iya. namanya. Gitu, dan Oke. itu juga saran Berarti dari Aang ayah kenal saya. sama Mang Bilal itu? Ya, Mang Bilal itu Pernah emang- ketemu? Pernah. Oh, luar biasa. Bahkan luar baru-baru biasa. ini ikut lomba di rumahnya. Di rumahnya. Lomba nyanyi. Lomba apa? Ang? Lomba nyanyi gitu lah. Nyanyi. Bu. Ang bisa nyanyi? Bisa lah. Oh, kirain tuh bisa adan doang. Iya lah. Oke, Ang. Jadi temanya yang kemarin itu konten kreator. Siap. Nah, narasumber Ang tuh siapa aja sih? Narasumber saya itu satu Mm-mm. suaminya ibu saya, Suaminya ibu saya. Pak Denny maksudnya. Oke, Pak Denny. Satu Pak Denny, yang kedua yaitu Siapa? yang kedua itu ada Atata. Itu Atata. ada dua. Ya. Atata yang ganteng itu ya? Iya, yang ganteng, yang soleh, yang ya. pintar itu. Masya Amin, Allah. amin, amin. Amin. Terus siapa lagi? Ya, terus selanjutnya ada udah segitu doang. Berarti Pak Denny, Pak Denny sama Atata. Sama Atata itu narasumbernya. Ya. Terus targetnya sampai apa sih yang tuh pas kemarin riset? Targetnya tuh sampai apa? Sampai kayak aku tuh bisa live, bisa sampai 600 followers. Jadi ketika saya sudah 600 followers, saya sudah bisa live, barulah saya pindah ke YouTube. Oke, berarti Ang udah tahu ya, Ya, kalau di TikTok itu kalau mau live minimal 600 followers. Sebenarnya 100 juga bisa. 100 juga bisa. Tapi hanya saja cuman kayak suara doang. Kalau Suara doang. buka atau Oh, jadi belajar cuma kayak- audio. Iya, Cuma audio. seperti itu, Nggak benar. bisa sama orang mukanya Ya, visualnya. seperti Oke. itu. Ang sekarang udah berapa itu followersnya? Followersnya sekarang kurang lebih ya, ini 100 lebih. 100 lebih. 160 gitu ya, kalau nggak salah lebih gitu. Oke, Ang, kemarin kan waktu riset kemarin, Aang bikin berapa video? Atau ada nggak video andalannya Aang? Ada. Jadi saya tuh bikin video yang dimana video itu tentang hidup sukses dengan 5 jari. Itu saya mendapatkan sumber datanya. Itu tuh dari buku Hidup Sukses dengan 5 Jari yang dibuat oleh Dr. Randes Agun Gunanjar Sudarsa BCIP MSI. Nanti jika mau tahu apa sih hidup sukses dengan 5 jari itu, nanti boleh nonton di TikTok saya, namanya Sayyid Robiza. Oh, langsung promosi Ya, nih. dan Wah. jangan lupa follow dulu. Follow. Nggak Ang. Nggak boleh ke TikTok di sini dulu aja, nggak apa-apa. Ya, nanti setelah nonton inilah nanti Iya. ke TikTok lah. Jadi soalnya Aiki mau nanya ini. Apa? Aiki mau nanya maksud Aang atau yang Aang tahu tentang hidup sukses 5 jari itu apa. Nah, Aiki mau nanya itu. Boleh diceritain? Boleh, boleh, oh, boleh, ya udah. boleh. Boleh, silakan Aang. Gimana Aang? Jadi jari jempol nih. Jadi jadi itu Sebentar. Ketinggalan. Nanya itu dulu deh. Bapak Agun Gunanjar Sudarsa teh siapa itu teh? Siapa? Nah, beliau tuh itu tuh ada gurunya ayah saya. Jadi biasa disebut Abah Jenderal. Nah, Abah Jenderal ini lahir di Bogor. Lupa Ya. lagi lah kesananya. November tanggal 13 November. 13 November 1900, lupa lagi. Ya itu. Maaf, soalnya ya emang lupa saya. Itu. Terus beliau rumahnya itu di Cigombong, Kecamatan Ciburayut, Kabupaten Bogor. Itu di rumah Cuklik, dan saya juga sering mampir ke rumah Cuklik. Dan Abah Jenderal ini menyekolahkan anak-anak yang tidak bersekolah, yang tidak mampu Masya membayar. Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Dan tidak seperti pemerintah yang lain. Emang gimana? Nah, kan Abah Jenderal ini DPR RI ya. Ya. Tapi kalau biasanya kan pemerintah tuh kan ditutup gitu ya, di gerbang itu tinggi, gerbang Rumahnya tinggi teh. ya. Tapi kalau Abah Jenderal ini melainkan mengundang warga untuk masuk. Oh. Di sana tuh disediakan masjid, musola untuk apa? Itu sengaja untuk warga. Jadi bukan malah pelit di pagar di tinggi, malahan mengajak warga untuk ayo Ya, masuk. jadi memfasilitasi Ya, warga memfasilitasi ya. warga, ya. Ada tetangganya yang gak
sekolah, putus sekolah disekolahin. Nah, ya gitu. seperti itu. Luar biasa sekali. Ya. Ang terinspirasi dari Abah Jenderal begitu? Lumayan. banyak Oke. sekali. Jadi apa Ang hidup sukses dengan 5 jari itu? Nih, 5 jari itu gini. Jari jempol artinya prestasi. Jadi, kita itu harus mengumpulkan prestasi yang banyak. Contohnya, saya tuh baca buku hidup sukses dengan 5 jari. Contohnya saya tuh tahu, saya sudah berprestasi. Saya sudah tahu contohnya ada yang nanya contoh rumahnya Pak ini di mana, ataupun ada yang nanya perpustakaan di mana, contoh. Karena saya berprestasi, sudah tahu, akhirnya kan bisa nunjuk-nunjuk. Contohnya Nyambung berarti dari jempol ke telunjuk. Oke. Karena Terus? saya sudah berprestasi, sudah tahu, akhirnya kan bisa nunjuk. Bagaimana itu? Nah, contoh kan ada yang nanya, contoh sejarahnya Ciamis tuh gimana? Nah, kalau kita nggak berprestasi dulu, ya nggak bisa nunjuk lah. Ya, betul. Nggak bakal tahu. Jadi harus mulai dari jempol. Setelah berprestasi akhirnya nunjuk. Nah, aku tahu nih sejarahnya Ciamis tuh gini. Akhirnya bisa nunjuk. Ada yang tahu, tahu kok. Aku udah berprestasi tentang perpustakaan. Di mana sih perpustakaan? Tuh, baru bisa nunjuk. Oke. Jadi harus dimulai dari jempol, berprestasi, barulah nunjuk. Jadi dari telunjuk itu nunjuk. Kan ya? Nyambung. Nunjuk kan. Oke, betul. Terus? Dan kita lewat dulu ke manis, baru ke tengah, lalu ke kelingking. Jari tengahnya dilewat? Ya, dilewat dulu. Soalnya ini manis dulu kan. Nah, tujuan Oke, kita itu kan lanjut. mencari yang manis-manis ya. Ya kan manis itu kesuksesan. Kenapa diciriin kan dengan jari manis? Karena cincin itu kan jari manis. Tanda kan kesuksesan tuh di jari manis. Jari manis, betul ya, jari manis cincin. Ya, setelah kita sukses, setelah kita kaya raya, biasanya kan orang dikira sukses tuh sudah ada mobil banyak, harta yang berlimpah, rumah mewah, kan seperti itu ya. Betul. Nah, tapi setelah kita sukses, jangan lupa kepada yang tengah, kepada yang maha kuasa. Oh, jadi yang tengah ini. Nah, ini kan dia maha kuasa tuh, dia kan paling tinggi. Paling tinggi ya? Paling ini di ya? atas, paling sempurna. Iya. Nah, ini tuh yang maha kuasa. Ya, oke. Jadi jangan lupa kepada yang maha kuasa jika kita sudah sukses, karena itu tuh satu, perjuangan kita, dua, karena itu tuh dibantu oleh yang maha kuasa. Jadi jangan lupa kepada yang maha kuasa juga. Nah, setelah itu barulah kita teruslah. Jadi ke sini terus ke sini lagi. Balik lagi. Nah, setelah karena kita bersyukur kepada yang maha kuasa, akhirnya kekayaan kita terus melimpah. Nah, tambah sukses ya. Ya, berarti kan kita udah punya nih semuanya. Oke, betul. Ketuhan udah, sukses udah, prestasi udah, nunjuk udah. Tapi semuanya itu jangan lupa ke yang ini. Apa nih? Artinya apa nih? Kelingking. Artinya harus apa? dirawat. Oh. Jadi walaupun kita sudah berprestasi sudah apa, tetap aja yang kecil harus merawat. Nih, ini tanpa prestasi kan nggak bisa nunjuk ya. Ya. Berarti ini tuh kalah sama jempol. Jempol berprestasi, tapi jika jika lupa ke yang kecil, kalah sama yang kecil. Suitnya. Tapi kan dari telunjuk itu kan nunjuk ya, yang kecil bisa ditunjuk, jadi kalah gitu. Jadi kehidupannya tuh sama dengan suit. Iya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Keren Ang. Udah segitu mungkin. Suit dulu atuh. Oh iya, banyak kan. Ang, kalau boleh tahu Ang, dalam menjalankan riset itu, Ang barusan tentang konten kreator, hidup sukses dengan 5 jari, itu luar biasa sekali. Ang dapat problem nggak pas perjalanannya? Ada kesulitan nggak waktu itu? Ada kesulitan. Yaitu satu kesulitannya. Aku tuh dulu tuh pas pemilihan, kayak aku tuh tadi mau silat, apakah mau konten kreator atau mau fotografer. Nah, di situ tuh aku sempet nangis juga karena ya emang Pak Denny itu sebenarnya tidak marah sih enggak, cuma obrolan yang menyakitkan hati tuh, wah betul sekali. Itu tuh lebih panas daripada omongan tetangga sih. Menurut saya sih itu tuh, jadi ya walaupun ngobrol biasa, tapi itu tuh keras gitu. Iya, kayak hati itu patah gitu. Tapi menyakitkan banget ya. Jadi Pak Denny tuh bilang ke saya,
kan kalau konten kreator itu harus ada bahan. Lah kamu baca buku kan jarang. Baca buku kan susah. Terus apa-apalah intinya menunjukkan aib saya kepada saya. Ya, bukan Ya. kepada orang lain. Bukan, kepada saya sendiri. Ya, dari situ kan saya nangis. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, lah ngapain aku nangis? Padahal udah bener konten creator. Dari situ tuh ya bingung ya. Ngapain aku nangis gitu. Ya, terus awal-awal juga aku hampir nangis sih pas baca buku, soalnya takut kayak susah gitu gimana. Ternyata malahan lebih mudah daripada yang dibayangkan. Ternyata kira baca sesusah buku apa. juga menyenangkan ya. Menyenangkan, aku kira sesusah apa. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau buku yang cocok untuk seumuran aku. Buku dongeng gitu. Ya buku dongeng. Berarti Ang, yang tadi itu obrolan Pak Denny itu kritik yang membangun. Iya. Karena Ang kan setelah diomongin, akhirnya Ang mau baca buku. Itu juga buat kepintaran Ang, buat keberlanjutan risetnya Ang. Emang sih Pak Denny sering menjelek-jelekan saya. Contohnya, kamu dapat HP juga nggak bakal nanti. Paling si Khalil duluan, kandang ayam juga udah hampir jadi. Jadi itu tuh sebenarnya bukan Pak Denny kesal ke saya atau nggak bangga ke saya, tapi malahan ke sayanya juga bukan sedih, bukan apa, justru makin semangat, Ya, pengen betul. ngalahin Khalil gitu. Jadi itu tuh dukungan dari orang tua sih. Dari ayah saya itu agak beda. Kalau dari ibu kan biasanya kayak semangat, dikasih makan, minum apa. Kalau ini mah kan dikritik. Iya, seimbang Ang. Ada yang mengkritik, ada yang ngasih makan, Oh seimbang. iya, kasih makan, terus yang kayak urusin mental. Nah, iya itu. Beruntunglah Ang hidup di keluarga yang membangun. Ang, kedepannya, terakhir nih Ang, kedepannya Ang punya impian apa? Tadi kan kita tadi Ang ngobrolnya lagi apa ngejar mimpi ya? Iya, Nah, ngejar. boleh tahu dong, Ang mimpinya apa sih? Ini ya mungkin nanti boleh teman-teman juga. Sedikit-sedikit lah dikasih tahu. Ya lah. nanti teman-teman juga doain ya, semoga mimpi saya tercapai. Amin. Ya, mimpi saya itu saya ingin menjadi tokoh intelektual seperti Mas Abrang. Mas Abrang. Ya, jadi saya itu nanti bakal ngonten, baca buku, nulis, nonton film. Itu tuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya. Dan saya bakal kuliah di UGM dan jurusannya itu jurusan filsafat. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ang udah punya strategi Ya. untuk. Dan saya sekarang sedang Kesana, mengumpulkan uang untuk biaya nanti di Yogyakarta. Oke, teman-teman kita doakan supaya mudah-mudahan mimpinya Ang tercapai. Dan Ang juga mudah-mudahan bisa konsisten dengan Ya, mimpi itu. amin. Semangat terus Ang. Siap. Semangat belajar, oke? Ya. Mungkin untuk kesempatan kita ngobrol-ngobrol kali ini cukup sampai di sini, Ang. Ya, buah tomat, buah petai, tamat, Buah tomat, buah petai, tamat, Tamat, euy. Oke, teman-teman semua, mungkin untuk sesi ngobrol bareng Ang kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan Ya, di lain ya, siap. kesempatan kita bisa ngomong lagi, Ang. Ya, ya. Oke, sekian, dadah.